Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota termiskin di Jawa Barat. Silakan Anda cek di Google. Dan salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Oleh karena itu, saya sebagai warga Kota Tasikmalaya, saya akan membantu pemerintah untuk memberantas korupsi. Bagaimanakah cara saya membantu pemerintah memberantas korupsi? Perkenalkan, saya adalah Abah Caca. Saya seorang rakyat biasa. Ada 3 poin yang akan saya lakukan untuk membantu pemerintah memberantas korupsi, yaitu pertama, transparansi, kolaborasi, dan edukasi. Saya sebagai rakyat akan membuat sistem transparansi. Nah, sistem transparansi itu saya bikin dalam bentuk website. Jadi website tersebut yang akan menyajikan transparansi. Nah, seperti contoh, saya bikin website fakirmiskincare.com. Isinya website tersebut tentang data seluruh warga miskin. Warga miskin itu sebagai penerima anggaran bantuan sosial. Jadi saya mentransparankan penerima anggaran, kemudian saya akan mentransparankan sumber anggaran. Kalau sumber anggaran itu saya bikin di website kotatasik.com. Jadi di sana isinya tentang informasi berapa anggaran yang ada di Kota Tasik misalkan. Kemudian bagaimana pengelolaannya, terus siapa penerima anggarannya. Jadi penerima anggarannya ditransparankan, sumber anggarannya pun ditransparankan. Nah, begitu pun dengan pengelolaannya ditransparankan. Nah, si transparansi ini itu berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi silakan Anda ikuti video saya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana tentang website-website tersebut. Kemudian saya pun membuat website dukungkami.com. Nah, itu isinya tentang seberapa banyak atau seberapa kuat masyarakat mendukung kegiatan anti korupsi. Nah, jadi ini penting untuk mengukur sejauh mana nih animo masyarakat untuk melawan korupsi. Jangan sampai yang melawan korupsinya cuma dikit, masyarakatnya diam-diam baik. Jadi kalau misalkan masyarakat banyak yang dukung, artinya nanti pengawasan jauh lebih kuat, karena yang akan mengawasi adalah masyarakat. Kondisi sekarang kan yang jadi masalah adalah pengawasannya sedikit. Masyarakat tidak diberi akses untuk mengawasi anggaran-anggaran, bahkan masyarakat tidak tahu siapa penerima anggaran dan sebagainya. Jadi sistem anggaran itu akan saya buat sesuai dengan kapasitas saya sebagai rakyat. Kemudian kolaborasi, saya akan menemui berbagai macam pihak, mulai dari pihak dari sisi politik, pengusaha, pemerintah, masyarakat, tokoh agama dan sebagainya akan saya kunjungi. Kemudian saya minta untuk mereka mau mendukung. Nah, supaya mereka mau berkolaborasi, mau bersatu untuk melawan korupsi. Karena percuma juga kalau sistem transparansinya udah bagus, tapi tidak ada kolaborasi, tidak ada persatuan di antara masyarakat, itu akan percuma. Karena sistem transparansi itu siapa yang akan melihat, siapa yang akan mengawasi, siapa yang akan nonton isi-isi website tersebut, ya kan? Nah, jadi nanti kita lihat seberapa banyak masyarakat yang mau bersatu untuk melawan korupsi. Nah, kemudian edukasi. Nah, dari sisi edukasi ini saya membuat channel YouTube Abah Caca nih, yang ini nih yang sedang Anda tonton. Channel YouTube ini akan bercerita tentang bagaimana keseharian saya, aktivitas saya dalam melakukan kegiatan anti korupsi.
Itu tujuannya agar menginspirasi dan ditiru. Nah, karena kan masyarakat kita suka meniru. Kalau ada sesuatu yang bagus, ditiru. Nah, sekarang silahkan ditiru nih. Saya buka semua. Silahkan ditiru aktivitas saya. Di channel YouTube Abah Caca, saya selipkan konten edukasi mengenai korupsi. Misalkan macam-macam aktivitas korupsi. Kemudian bagaimana caranya kita mencegah, bagaimana caranya kita melaporkan, bagaimana caranya kita mengawasi penegakan hukum terhadap pelanggaran perilaku korupsi dan sebagainya. Nah, kemudian ada konten diskusi bersama wakil rakyat, misalkan bersama pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bahkan diskusi bersama rakyat itu sendiri. Mudah-mudahan tontonan di channel YouTube Abah Caca itu bisa menjadi tuntunan agar masyarakat bisa tercerdaskan, bisa tercerahkan, bahkan timbul keberanian untuk melawan korupsi. Jadi jangan takut. Saya aja rakyat biasa ada keberanian, apalagi Anda. Ya kan? Nah, tinggal kita bersatu. Bagaimana caranya kita berkolaborasi menjalankan 3 poin tadi. Pertama, membangun sistem transparansi, kemudian memperkuat kolaborasi, dan memperluas edukasi hingga ke masyarakat level bawah. Ingat, penyelesaian korupsi itu hanya bisa selesai jika masyarakat terlibat. Kenapa? Karena yang namanya koruptor itu berasal dari lingkungan masyarakat. Nah, kalau misalkan semua masyarakat terlibat, artinya apa? Pengawasan lebih kuat. Pencegahan bisa lebih kuat karena si koruptornya kan berasal dari masyarakat. Siapa tahu koruptornya keluarga kita, orang tua kita, bahkan anak kita, ya kan? Nah, bagi Anda yang mau mendukung aktivitas saya, silakan kunjungi website dukungkami.com. Saya Abah Caca, sampai ketemu di video berikutnya. Salam transparansi.